Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita haruslah senantiasa kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam membahas kitab Tauhid, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan makna syahadatain, dan begitu pula kita telah membahas tentang rukun daripada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali masih dalam kaitan dengan syahadat, dua kalimat syahadat, karena pembahasan ini cukup penting dan luas. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat-syarat syahadatain. Syarat-syarat syahadatain. Kalau kemarin rukun syahadatain, sekarang syarat syahadatain, dua kalimat syahadat. Apa perbedaan rukun dan syarat, Pak? Apa perbedaan rukun dan syarat? Ini penting untuk kita jelaskan perbedaan antara rukun dan syarat. Kalau yang kita bahas kemarin rukun dua kalimat syahadat, sekarang syarat dua kalimat syahadat. Maka sebelum kita membahas apa itu syarat-syarat dua kalimat syahadat, coba kita perjelas terlebih dahulu perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang padanya bergantung suatu hukum. Sesuatu yang kepadanya bergantung suatu hukum, di mana harus dipenuhi sebelum sesuatu hukum itu dilakukan. Misalnya syarat sahnya sholat.
Maka salah satunya adalah bersuci. Ya. Kalau wudhu ini bagian salah satu tata cara dalam bersuci. Jadi syarat sholat, ya, syarat sahnya sholat salah satunya adalah harus suci. Ya. Maka syarat ini harus dipenuhi sebelum ya suatu hukum itu dilakukan. Dan ini sehingga syarat itu lebih kepada sesuatu yang di luar daripada hal yang akan kita lakukan. Misalnya syarat yang lainnya menutup aurat, ya. Syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Maka ini hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Maka itu disebut dengan syarat, ya, syarat sholat. Baik. Sehingga kalau berkaitan dengan syarat, mudahnya adalah sesuatu yang di luar dari tata cara suatu perbuatan. Baik. Kemudian adapun rukun, sesuatu yang kepadanya bergantung suatu hukum, ya. Sesuatu yang dengannya bergantung suatu hukum, di mana harus dipenuhi saat, ya, sesuatu itu dilakukan. Jadi kalau rukun itu lebih kepada hal yang berkaitan langsung, ya, masuk di dalam hal tersebut. Misalnya rukun sholat, ya, rukun sholat, ya, apa saja yang kita laksanakan saat kita sholat. Ya, mulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, sujud, ya, sampai salam, itu adalah rukun-rukun sholat yang dimana itu terdapat ataupun berkaitan langsung sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam rangkaian satu amalan ibadah. Baik, jadi mudahnya kalau syarat itu di luar, kalau rukun itu tidak. Nah, yang kita bahas dalam kesempatan sebelumnya yaitu adalah rukun-rukun syahadat, ya, rukun-rukun syahadat. Sedangkan dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah syarat-syarat syahadatain, dua kalimat syahadat. Maka ini lebih kepada sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim ketika kita terlahir dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk memahami apa saja syarat-syarat dari dua kalimat syahadat itu. Jangan sampai kita sudah lahir dalam keadaan muslim namun tidak tahu apa makna daripada syarat-syarat dua kalimat syahadat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan syarat dua kalimat syahadat, yang pertama adalah syarat kalimat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, maka ini memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apa itu? Setidaknya ada 7 syarat dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah.
Ketika kita mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka di sana berlaku syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ada 7. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilm. Syarat syahadat yang pertama adalah al-ilm. Mengetahui. Maknanya apa jamaah sekalian? Kita diminta, diwajibkan untuk mengilmui, memahami makna dan maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Mengetahui apa saja yang ditiadakan, ya, dan apa saja yang ditetapkan. Karena kemarin rukun daripada kalimat la ilaha illallah yaitu adalah an-nafyu wal itsbat, ya, peniadaan dan penetapan, ya. Nah, syaratnya harus kita ketahui, punya ilmu. Apa saja sih ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, apa saja yang harus kita tiadakan, ya. Maka tidak mungkin kita mau meniadakan, ya, sesuatu sesembahan selain Allah kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang harus kita tiadakan. Maka syarat yang pertama yaitu adalah al-ilm, mengetahui maksudnya, mengetahui maknanya, mengetahui apa saja yang harus kita tiadakan, apa yang harus kita tetapkan. Nah, ini semuanya membutuhkan bekal ilmu, ya, membutuhkan bekal ilmu. Kita tidak mungkin akan bisa menetapkan bahwasannya, ya, meniadakan sesembahan selain Allah kalau kita tidak punya ilmunya tentang hal itu. Maka ilmu ini sangat penting jamaah sekalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala baik dalam surat dalam Al-Qur'an, yaitu adalah dalam surat Muhammad, ya, dalam surat Muhammad ayat 19, ini menjadi dalil bahwasannya kita itu kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, harus punya ilmu, ya, harus punya ilmu. Dalilnya apa? Dalam surat Muhammad ayat 19. Ya, coba dibuka surat Muhammad ayat 19. Saya bacakan ayatnya jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Baik, Allah taala berfirman, "Fa'lam," dan ketahuilah, annahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Artinya jemaah sekalian, Allah memerintahkan fa'lam, ketahuilah. Tidak mungkin kita mengetahui bahwasannya Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan, ya, yang berhak disembah dan tidak ada selain yang tidak berhak disembah. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka Allah perintahkan fa'lam, ketahuilah. Kalau kita ingin mengetahui la ilaha illallah, maka kita harus punya ilmunya terlebih dahulu. Ya. Baik. Begitu pula nanti bisa dibuka dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqq
wa hum ya'lamun. Potongan ayatnya adalah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ya, kecuali orang-orang yang mengetahui al-haq, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah, ya, dan mereka mengetahui akan apa yang mereka persaksikan itu. Ini seluruhnya menunjukkan perintah kita untuk berilmu, ya, memahami, mengetahui maksud daripada kalimat la ilaha illallah, serta apa yang harus kita tiadakan dan apa yang harus kita tetapkan itu tadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kasus yang terjadi, ya, terutama di ini yang sering saya perhatikan, ya, yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita, khususnya adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama Islam, terutama di kampus-kampus, diajarkan di sana. Kalau kita masuk ke IAIN ataupun yang semisalnya, mahasiswa itu sudah diajarkan berbagai macam aliran-aliran pemikiran. Aliran-aliran pemikiran. Ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada liberal, ada ini dan lain sebagainya. Banyak sekali aliran ataupun sekte-sekte, ya, kelompok-kelompok pemikiran dalam Islam. Nah, mereka padahal kebanyakan belum memiliki landasan yang kuat terhadap, ya, la ilaha illallah ini. Dan mereka sudah disampaikan berbagai macam, ya, jenis aliran-aliran itu, tanpa dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga yang terjadi bagaimana, Pak? Belum punya landasan ilmu, sudah dijelaskan ini loh aliran-aliran dalam Islam seperti ini. Sejarahnya seperti ini, pokok pemikirannya seperti ini. Dalam kondisi mahasiswa kita belum punya landasan ilmu yang benar terhadap akidah tauhid yang benar. Sehingga yang terjadi apa kira-kira, Pak? Kebingungan, ya, kerancauan. Sehingga mereka bingung mana yang benar ini. Ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah mahasiswa kita itu terlebih dahulu dijelaskan tentang pondasi-pondasi akidah Islamiyah yang benar terlebih dahulu. Ya. Apa makna la ilaha illallah itu? Ya. Apa yang harus ditetapkan? Ya. Apa yang harus ditiadakan? Barulah setelah itu diberikan pemahaman ini loh sesuatu yang menyelisihi daripada ajaran Islam dan seterusnya. Sehingga mereka sudah memiliki pondasi ilmu dan mereka bisa menetapkan mana yang salah dan mana yang benar. Ini belum ada pondasi, sudah diberikan berbagai macam tawaran-tawaran pemikiran, sehingga jangan heran, ya, ketika mahasiswa kita itu tadi, pemahaman mereka ketika belajar di kampus itu tadi keluar sudah menjadi Muslim liberal misalnya, ya, ataupun Syiah misalnya, ataupun yang lainnya dan seterusnya. Karena apa? Tadi belum memiliki pondasi ilmu itu tadi. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat yang pertama, harus memiliki ilmu. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi malas untuk belajar, ya, malas untuk belajar,
mencari ilmu, mengetahui apa saja makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang harus ditetapkan, apa yang harus ditolak, konsekuensinya. Kalau dia malas untuk belajar ini semua, maka keimanannya akan lemah. Maka keimanannya akan lemah. Kemudian jamaah sekalian, syarat yang kedua yang harus dipenuhi yaitu adalah al-yaqin, keyakinan. Maksudnya bagaimana orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, dia harus meyakini betul terkait dengan kandungan dari kalimat. Ya. Kalau dia ragu-ragu, maka syahadatnya akan rusak. Dan inilah yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang munafik. Ya, dengan orang munafik. Orang munafik itu mereka mengakui yakin, ya, mengakui la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, namun dalam hati mereka tidak yakin. Ya, masih ada keraguan-raguan dan lain sebagainya. Baik, makanya Allah menyebutkan innamal dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu, yaitu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Maka ini menjadi syarat yang kedua. Harus yakin dan jangan sampai ragu-ragu itu tadi. Ada nggak orang yang dalam keimanannya ragu-ragu? Ada. Pernah dalam satu kisah, ada seorang anak wanita, ya, yang beberapa waktu diperhatikan oleh keluarganya, ya, ada perubahan sikap, ya, ada perubahan sikap. Maka setelah ditelusuri, ya, kemudian, ya, keluarganya mengkonfirmasi, ya, maka didapatkan ternyata wanita ini sudah pindah agama. Keluarga besarnya Muslim, satu anaknya di antara keluarganya itu ternyata setelah diselidiki, ya, di sidang, ternyata dia sudah pindah agama, mengaku sudah pindah agama. Ketika ditanya, ya, dihadirkanlah seorang ustadz untuk kembali bertanya apa yang menjadi sebabnya. Ya, apa yang menjadi sebabnya? Ternyata anak wanita ini terkena tadi bisikan-bisikan ataupun sesuatu yang membuat keimanannya itu ragu. Ini karena masalah pertemanan dan lain sebagainya. Sehingga karena bisikan-bisikan itu, ya, doktrin-doktrin itu hingga membuat dia ragu terhadap keimanannya dan mengaku sudah pindah agama. Di antara doktrin-doktrin yang menyebabkan dia ragu terhadap agama Islam, ya, maka oleh ustadz tersebut coba dibantah, diluruskan satu persatu. Sehingga dengan bimbingan, alhamdulillah, dengan bimbingan ustadz tersebut, sesuatu yang awalnya dia ragu, kemudian dia kembali yakin.
Nah, dari sini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, maka keraguan-raguan ini akan ada senantiasa pada jiwa kita, ya artinya akan senantiasa dibisikkan oleh syaitan, ya, jin dari syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Makanya salah satu godaan jin itu kepada manusia, ya, manusia akan senantiasa dibisiki oleh jin dengan apa? Allah itu dari mana? Ya. Siapa yang menciptakan dan lain sebagainya. Maka ketika terbesit di benak kita tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka yakin itu merupakan bisikan dari syaitan, ya, bisikan dari syaitan sehingga yang ingin membuat hati kita, keimanan kita ragu, ya, yang membuat keimanan kita menjadi ragu sehingga kita bertanya, dari mana Allah? Kalau Allah itu menciptakan, maka siapa yang menciptakan Allah? Ini adalah keraguan-raguan yang dibisikkan oleh syaitan itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi keraguan-raguan ini hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bersabda, man laki tawara'a hadal haid, kepada Rasulullah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, barang siapa, ya, jika engkau menemui di balik tembok ataupun di balik batasan kebun ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah mustaiqinan biha, dengan penuh keyakinan terhadapnya, ya, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah dia akan masuk surga. Keyakinan yang menjadi syarat yang kedua dalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai sekali-kali ada keraguan dalam hati kita, betul enggak sih Allah itu, ya, yang menghidupkan kita, ya, yang mematikan kita dan lain sebagainya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya syarat yang ketiga dari la ilaha illallah yaitu adalah al-qabul, penerimaan. Maksudnya bagaimana kita menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Kita menerima kandungan dan konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mau menerima, ya, apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak mau mentaati apa yang menjadi perintah Allah, maka sungguh mereka ini belum sempurna syarat la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita melihat ada orang-orang yang ketika sudah jelas-jelas mendapatkan perintah Allah, ya, dijelaskan ini diperintahkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah, namun mereka tidak mau mengikutinya, menerimanya, menaatinya, maka sungguh pada hakikatnya di dalam tauhidnya, keimanannya, la ilaha illallah yang dia baca masih ada kekurangan. Makanya dalam surat As-Saff, ya, As-Saffat ayat 35 hingga 36 Allah menyebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun
wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Ini tentang orang-orang kafir apabila dikatakan kepada mereka, ya, ucapkanlah la ilaha illallah, apa yang menjadi respon mereka jamaah sekalian? Yastakbirun, merasa menyombongkan diri. Ya, merasa menyombongkan diri, tidak mau taat, tidak mau ikut terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Jadi syarat yang ketiga daripada kalimat la ilaha illallah yaitu adalah menerima. Kalau ada orang yang membenci syariat Islam, Muslim tapi membenci syariat Islam, ada nggak Pak? Ada. Muslim tapi tidak mau mengerjakan perintah-perintah dalam Al-Quran. Ada atau tidak? Ada. Ini menunjukkan bahwasannya mereka belum sepenuhnya menerima dan taat terhadap makna la ilaha illallah. Baik. Sudah disampaikan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Namun mereka tidak mau menerima itu. Saya menyembah Allah, iya. Tapi saya juga izinkan kami untuk menyembah kepada apa yang sudah kami sembah sebelumnya. Nah ini tidak menerima, ya, belum mau menerima untuk menafikan, meniadakan dan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, maka ini syarat yang ketiga, yaitu adalah al-qabul, ya, penerimaan. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya adalah al-inqiyad, ya, yaitu tunduk dan patuh terhadap kandungan makna dua kalimat syahadat. Ya. Maka ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 12. Surat apa jamaah sekalian? Luqman ayat 12. Allah Ta'ala menyebutkan, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya mengaku sebagai seorang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsin, dan dia senantiasa berbuat baik, maka apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh terhadap apa? Bil urwatil wuthqa. Dengan tali yang sangat kuat. Apa itu? Menurut para ulama, makna daripada urwatul wuthqa yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena la ilaha illallah ini merupakan ikatan yang paling kuat yang mengikat seorang hamba, komitmen seorang hamba untuk mengucapkan, ya, dan mempraktekkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat yang keempat, al-inqiyad, ya. Tunduk dan patuh terhadap kandungan makna syahadat. Termasuk juga konsekuensi daripada syahadat, yaitu adalah ibadah. Ya, yaitu adalah ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau patuh terhadap perintah dan ketetapan Allah, maka masih terdapat masalah dalam kehidupan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi al-inqiyad sangat dibutuhkan, kita butuhkan sekali. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, coba kita buka.
dalam surat An-Nur ayat 51. Surat An-Nur ayat 51. Allah Ta'ala menyebutkan, innama kana qaulul mu'minin. Perkataan orang-orang beriman itu, atau sikap mereka, ya, orang-orang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila mereka dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum, ya, di antara mereka, maka ucapan mereka apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini adalah ketundukan yang kita ucapkan secara lisan kita. Sami'na wa ata'na. Coba bayangkan Bapak jamaah sekalian. Praktek dari zaman Rasulullah. Ketika turun larangan untuk meminum khamr. Nah, perintah pelarangan minum khamr ini dalam sejarah Islam diturunkan secara bertahap. Awal-awalnya perintahnya adalah jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ini artinya adalah tahapan sebelumnya, ya, tahapan sebelumnya. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Artinya para sahabat itu di luar sholat mereka masih ataupun belum dilarang untuk minum minuman keras. Ya. Yang dipastikan itu adalah kalau kalian sholat jangan sampai mabuk. Tapi kalau di luar sholat maka belum ada larangan. Artinya masih diperbolehkan. Ini tahapan pertama. Hingga akhirnya ketika Allah menurunkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya innamal khamru, minuman keras, ya, wal maisir, perjudian, ya, dan seterusnya perbuatan dosa yang lainnya, ya, rijzun min amali syaitan, maka termasuk perbuatan yang buruk, ya, dan termasuk perbuatan manusia, perbuatan syaitan, ya. Maka ini menjadi ayat yang menegaskan pelarangan untuk mengonsumsi minuman keras secara total mutlak. Sehingga yang terjadi apa? Setelah turunnya ayat ini, para sahabat, ya, yang masih menyimpan stok minuman kerasnya, mereka biasanya nyetok itu, Pak. 1 jerigen, 2 jerigen, 3 jerigen dan lain sebagainya, maka dikeluarkan dari rumah mereka, kemudian dibuang ke depan rumah-rumah mereka, sehingga di dalam satu riwayat dijelaskan, ya, terjadi banjir. Apa yang menjadi tempat tinggal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya volume, ya, minuman keras yang ditumpahkan oleh para sahabat Nabi setelah mereka mendapatkan larangan. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ini kalau bukan berdasarkan ketundukan kita terhadap Allah dan Rasulnya, maka hal itu tidak akan kita lakukan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya dari gambaran ketundukan para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan perintah untuk larangan-larangan dalam kehidupan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah as-sidqu, jujur, ya. Jujur di dalam mengucapkan kalimat ini.
Ya. Jujur di dalam mengucapkan kalimat ini. Dan juga membenarkannya. Ya. Dan juga membenarkannya. Makanya ketika lisannya mengucapkan, hatinya mendustakan, maka ini adalah contoh orang munafik. Contoh orang munafik. Tentang kejujuran kalimat ini, jamaah sekalian, ada juga kisah yang menarik. Yaitu adalah salah seorang nabi, ya, salah seorang sahabat nabi, itu ada yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Pagi harinya mungkin dia masuk Islam, siang harinya dia menghadap menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Ya. Baik. Maka setelah berperang bersama Rasulullah, mereka mendapatkan ghanimah yang begitu banyak. Maka ghanimah itu aturannya, rampasan perang itu dibagikan kepada pasukan yang mengikuti peperangan itu. Yang ikut dapat ghanimah, yang tidak ikut ya tidak dapat. Ya. Terkadang ghanimah itu berupa budak, ya, berupa persenjataan dan lain sebagainya, hewan-hewan. Jadi zaman dahulu itu kalau menaklukkan satu tempat, kemudian mereka berhasil untuk menaklukkan satu tempat, seluruh apa yang ada di tempat tersebut, wilayah tersebut, maka menjadi harta ghanimah. Ya. Orang yang menjadi budak, hewan-hewan mereka, persenjataan mereka menjadi harta rampasan perang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sahabat ini ketika diberikan ini loh jatah, ini apa wahai Rasulullah? Ini adalah harta ghanimah yang menjadi jatahmu karena engkau ikut berperang bersama kami. Maka apa jawab sahabat yang baru saja masuk Islam itu? Ya Rasulullah, bukan karena ini aku itu ikut berperang bersamamu. Bukan karena ingin mendapatkan harta ghanimah. Wahai Rasulullah, aku ikut berperang bersamamu. Bukan ini tujuanku. Tujuanku adalah aku ingin ikut berperang bersamamu dan untuk mendapatkan mati syahid. Ya, maka betul Rasulullah menyebutkan intasdukillaha yastuka. Jika imanmu benar, ucapanmu benar, dari dalam hati ada kejujuran di dalam hatinya, maka Allah akan wujudkan apa yang menjadi keinginan. Betul jamaah sekalian. Hari berikutnya, ya, kesempatan berikutnya, peperangan berikutnya, dia kembali ikut berperang bersama Rasulullah dan mendapatkan ya syahadah, ya, ataupun mati syahid. Ini seluruhnya apa? Kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seseorang itu tidak jujur, maka tidak akan melakukan seperti itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ya, selanjutnya yang keenam adalah ikhlas. Mengucapkannya betul-betul karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Murni, tidak ada tendensi dunia dan lain sebagainya. Ya, tidak ada tujuan-tujuan dunia dan lain sebagainya. Makanya jemaah sekalian, kalau dulu ada kisah salah seorang ulama yang dia dihukum gantung, ya, hukum gantung karena ya, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Maka sebelum eksekusi hukum gantungnya itu, ini terjadi di Mesir, jemaah sekalian. Karena keteguhannya mengucapkan, mengamalkan la ilaha illallah, maka oleh pemerintah, ya, pemerintah di sana beliau dihukum. Maka sebelum dihukum gantung didatangkan seorang ulama, Pak. Ya, semoga coba mengajak, menyadarkan kalau kamu menarik perkataanmu, maka kamu tidak jadi dihukum gantung. Ya. Maka ulama tersebut mengatakan kepada ulama gadungan itu tadi, yang dia hanya ikut apa yang menjadi perintah atasannya,
Maka ulama tersebut mengatakan, saya mati ini karena la ilaha illallah. Sedangkan Anda itu hidup karena menjual kalimat la ilaha illallah. Artinya, dia mengaku ucapkanlah la ilaha illallah, ya, ingin sambil mau ditalkin dan lain sebagainya, ya. Maka ya, ulama tersebut mengatakan, saya ini mati karena ucapan la ilaha illallah, sedangkan Anda hidup itu karena menjual la ilaha illallah. Artinya dia betul-betul ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan kebanyakan orang itu yang mengucapkan la ilaha illallah bukan karena Allah semata, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, ya, syarat yang ketujuh yaitu adalah al-mahabbah, kecintaan kepada kalimat ini. Maknanya adalah dia mencintai kalimat ini beserta isinya, ya, dan juga mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, harus ya didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan ini tidak boleh mendua. Kecintaan ini tidak boleh mendua. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti bisa dibuka jamaah sekalian. Ya, Allah menyebutkan, menyindir orang-orang yang menduakan dalam kecintaan kepada Allah. Dia mengaku mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan adanya kecintaan kepada Allah, namun cintanya tidak murni. Ya, makanya Allah menyebutkan, wa minan nas, ada di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan, mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka selain mencintai tandingan-tandingan tersebut, maka mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa, Pak. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak boleh cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketujuh syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ringkasnya, adapun syarat daripada kalimat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, maka syaratnya itu adalah ya mengakui kerasulan, ya, dan meyakininya dalam hati. Meyakini kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakininya dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Ya. Kemudian mengikuti dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya. Mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada selain Rasulullah. Ya, mendahulukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah daripada seluruh pendapat dan ucapan manusia. Ini adalah syarat dari kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini singkatnya daripada syarat-syarat dua kalimat syahadat. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Bagi jemaah online yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan. Kan ada pertanyaan dari kolom chat ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya, apa yang harus kami lakukan bila teman kami tidak menjalankan syariat Islam sepenuhnya, menolak jilbab dan syariat-syariat lainnya? Apakah jualan yang masih boleh dibeli? Ya. Baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapati seorang muslim, ketika kita mendapati seorang muslim belum memenuhi syarat, ya, syarat-syarat dan serta rukun daripada dua kalimat syahadat ini, maka ini harus kita sikapi secara bijak, ya, secara bijak. Artinya, kalau orang tahapannya ada nanti yang disebut dengan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, itu juga ada, ya. Pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Artinya orang-orang yang tidak menjalankan syarat-syarat ini, ya, ada kemungkinan dia akan melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, ya, ataupun pembatal-pembatal keislaman. Para ulama menulis satu buku berjudul Nawaqidul Islam, ya. Pembatal-pembatal keislaman itu ada, ya. Nah, ketika seseorang melakukan hal-hal yang termasuk pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, maka ini bisa kita proses secara hukum. Maksudnya itu proses secara hukum, kita buat, ya, klarifikasi ataupun masukkan apakah sampai nanti dia bisa kita tetapkan sudah keluar dari Islam atau belum. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Ada prosedurnya, ya, ada prosedurnya. Kalau dalam masalah pidana, hukum pidana dan sebagainya, ataupun ketika ada syarat Islam, itu diproses oleh hukum, sehingga nanti ditetapkan orang ini masih statusnya masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam. Nah, yang perlu untuk kita bahas terlebih dahulu, misalnya tadi orang menolak untuk menggunakan jilbab, ya. Artinya dia menolak syariat Islam. Nah, sebelum memastikan boleh enggak kita beli dagangannya, sebenarnya membeli dagangan ini, ya, baik kepada orang muslim maupun orang non muslim itu diperbolehkan, ya. Artinya bermuamalah, transaksi jual beli kepada seorang muslim maupun non muslim itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Adapun yang mungkin ditanyakan itu nanti misalnya boleh nggak kita kalau dia meninggal kita sholatkan jenazahnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka ini tentunya sekali lagi ketika ini harus kita sikapi secara bijak. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu apa? Menyadarkannya, ya, memberikan ilmu kepadanya. Seperti ini dan lain sebagainya. Ya, kita jelaskan secara ilmunya. Khawatir ada kejahilan yang masih ada dalam hatinya, sebagaimana kisah yang baru saja kita sebutkan tadi. Seorang wanita yang tiba-tiba, ya, dia mengaku sudah keluar dari Islam, ya. Namun, ya, setelah di cross check, setelah dicoba ditelisik, ternyata ada bisikan-bisikan yang membuat dia ragu terhadap agama Islam hingga dia berusaha untuk keluar dari Islam. Sehingga dari sini sikap kita yang bijak adalah pertama menyadarkan, ya, memberitahukan, ya, tentang ajaran-ajaran agama, bagaimana yang harus dilakukan seorang muslim dan lain sebagainya. Itu terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau dia tetap masih, ya, tidak, saya
meyakini bla 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 dan sebagainya, menolak syarat Islam dan sebagainya, maka ini bisa kita naikkan lagi levelnya. Kita bisa meminta hal itu kepada seorang ulama. Nah, ini jatuhnya adalah kepada fatwa, jamaah sekalian. Kalau untuk zaman sekarang itu adalah fatwa. Ya, fatwa, kita minta fatwa dari salah seorang ulama. Itu bisa kita lakukan. Nggak bisa untuk memastikan status keislaman seseorang itu tidak bisa sembarangan. Harus kita pastikan, ya, nggak bisa kita pastikan secara pribadi kita, terutama sendirian, terutama kita misalnya fakir ilmu. Harus minimal kita minta fatwa kepada seorang ulama. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kita menempatkan rasa cinta itu di dalam kita mencintai bulan. Baik. Assalamualaikum. Baik. Menarik jamaah sekalian. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, jika kalian, kita semua umat Nabi Muhammad itu mencintai Allah, maka syaratnya apa? Ataupun buktinya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Mengikuti apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah-sunnah beliau, perintah-perintah beliau. Maka ketika kita mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah, maka itu secara otomatis kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Adapun ya kadar kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kadar kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ini harus kita tempatkan sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, dan ini perintah dari Allah juga, ya, dan perintah dari Allah. Namun kecintaan kita kepada Rasulullah ini harus sesuai dengan porsinya, tidak boleh kurang dan tidak boleh juga berlebihan, ya. Yang berlebihan itu bagaimana kita menempatkan Rasulullah, ya, melebihi hak yang sudah tempat yang sudah Allah tetapkan bagi Rasulullah. Allah sudah menempatkan Rasulullah itu adalah sebagai abduhu wa rasul, ya,
hamba Allah dan utusan Allah. Jadi kalau kita menempatkan Rasulullah melebihi dari itu, ya, misalnya kita tempatkan Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya. Mereka Allah mengatakan Nabi Isa itu adalah abduhu wa rasuluh, ya, hamba dan rasul utusannya. Namun oleh orang-orang Nasrani diletakkan melebihi kadar yang sudah Allah tetapkan menjadi Tuhan. Nah, ini menjadi tandingan selain Allah. Maka ini adalah kecintaan yang berlebihan itu tadi. Jadi selama kita mencintai Rasulullah, ya, beliau sebagai hamba dan rasul utusan Allah, maka ini adalah sudah tepat, ya, kecintaan kita yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau kecintaan kita terhadap Rasulullah itu melebihi dari itu, kita mencintai Rasulullah karena kita meyakini Rasulullah bisa memberikan manfaat dan madarat misal. Nah, ini kita sudah menempatkan Rasulullah melebihi dari makamnya, ya, dari kedudukan Rasulullah. Ya. Maka ini sudah tidak benar. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mencintai Allah karena Allah adalah pencipta kita, Tuhan kita, sesembahan kita, ya. Maka ini kecintaan yang benar. Artinya dan begitu pula, ya, kita tidak membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah porsi mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadarnya. Itu adalah yang agar kita tidak berlebihan itu tadi, Pak. Wallah. Sepertinya yang jamaah online bertanya. Ya, silahkan. Silakan untuk jamaah online yang sudah membuka speakernya untuk bertanya. Ini belum ada. Mungkin ada jamaah online atau yang ingin bertanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita terkait dengan syarat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga dengan kita mengetahui syarat-syarat ini kita bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama sehingga tauhid kita, keimanan kita, syahadatain kita itu bisa sempurna, ya, dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Karena sekali lagi orang-orang yang melakukan pembatal syahadatain itu salah satu sebabnya adalah karena tidak tahu, ya, tidak paham, belum paham terhadap apa makna dua kalimat syahadat, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, ya. Maka setelah kita memahami hal ini semua, semoga menjadi hal yang memudahkan kita untuk mengamalkan dan menyempurnakan tauhid kita, ya, dua kalimat syahadat kita, sehingga hal ini yang akan membuat kita, menyebabkan kita bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sempurnakan kajian kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.